tugasnya juga masih banyak yang belum mengumpulkan tugas. Apakah lupa atau bagaimana ini yang teman-teman? Coba dicek lagi ya bagi yang merasa belum mengumpulkan tugas agar tugasnya dapat dikumpulkan gitu ya. Setidaknya dikumpulkan lah, meskipun nilainya pasti nggak sama dengan teman-teman yang ngumpulin tepat waktu daripada nggak ngumpulin sama sekali ya. Nanti malah mengurangi bobot penilaian akhir teman-teman gitu ya. Perlu saya sebutkan di sini yang belum ngirimin. Saya sebutkan ya, mana tahu ada yang udah ngirim cuman nggak masuk gitu kan. Tapi ini belum saya buka filenya. Kadang kan ada yang udah ngirim tapi filenya nggak kebaca di tempat saya. Nah nanti biasanya saya infokan juga siapa yang udah ngirim tapi filenya nggak kebaca, nanti saya infokan supaya dapat mengirimkan kembali gitu ya. Ini yang belum ngumpulin tugas ya. Andre Anggara, kemudian Rahmat Hendrisa, Nestiti Aptarahmi ini ikut pegadaian ya? Saya lupa. Iya, Bu. Ya, Pegadaian. iya Bu. Pegadaian nih, Bu. Pegadaian ya. Hadir, Bu. Ya. Rahmat Indrisa hadir, Bu. Rahmat Hendrisa. Ya, benar. Kenapa nggak jadi... Tapi lupa pula bilang terima kasih, Bu. Oh iya. Lancang. Tapi Bu ya. Ya. Banyak, Bu. Ya, semoga sukses ya. Semoga Assalamualaikum. lancar. Salam, amin. Baik, mana tadi? Oh. Oke. Rahmat Hendrisa dari mana? Nah, Rahmat Hendrisa belum ngumpulin tugas, Rahmat. Kemudian siapa lagi? Mayang, Pegadaian. Tugas apa, Bu? Tugas kelompok, Bu. Tugas apa, teman-teman? Tugas apa, Rian? Tugas individu, oh, Rahmat. Bagi teman-teman yang belum mengumpulkan tugas agar dapat mengumpulkan tugasnya ya. Oke. Ada yang mau bertanya ke kelompok 3 sebelum kita... Oh, Rian. Sebentar, saya lihat. Rian sudah, Rian. Udah masuk nih filenya. Oke. Ada yang mau bertanya ke kelompok 3? Silakan. Tanya apa aja gitu kelompok 3. Kelompok 3 udah mandi kelompok 3. Tasya udah mandi, Tasya? Tasya? Iya, Bu. Aman RUP-nya Tasya ya? Iya, Bu, insya Allah. Oke. Oke, baik. Nanti kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan ya teman-teman ya. Saya punya pertanyaan nih untuk kelompok 3. Tadi kan kelompok 3 membahas mengenai ada beberapa jenis dari analisis korelasi ya. Ada yang product moment, ada yang Spearman gitu. Nah, itu kan dia menggunakan data yang berbeda-beda ya. Pengukuran datanya berbeda-beda. Coba teman-teman sebutkan dan jelaskan 4 data yang pernah kita bahas juga di pertemuan sebelumnya gitu. Data berdasarkan skala pengukurannya. Itu pertanyaannya ya teman-teman kelompok 3. Data berdasarkan skala pengukurannya. Di analisis korelasi ini kan beda-beda penggunaannya tuh ya. Jadi data yang ini itu untuk korelasi Pearson misalnya, data yang ini itu untuk rank Spearman dan lain sebagainya. Oke. Silakan teman-teman kelompok 3 cari dulu jawabannya sambil saya menjelaskan sedikit ke teman-teman semuanya ya. Baik, nah hari ini kita bahas mengenai proyeksi bisnis dengan analisis korelasi gitu ya. Tapi ini kita nggak
mencari periode ke depan itu berapa, seperti metode-metode yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kita udah bahas metode apa saja udah kita bahas di pertemuan sebelumnya, teman-teman. Ada yang ingat? Metode sederhana dan rata-rata. Hmm. Satu lagi. Apalagi? Ada yang ingat? Metode sederhana, metode rata-rata, kemudian yang pertemuan 4 kemarin. Ada yang ingat metode apa? Metode pemulusan. Pemulusan apa, teman-teman? Eksponensial, Bu. Ya, metode pemulusan eksponensial ya. Iya, iya, Bu. Ya, kemudian kita juga udah bahas yang rata-rata bergerak tunggal, rata-rata bergerak ganda, kemudian metode pemulusan eksponensial yang tunggal sama yang ganda. Kemudian kita juga udah bahas bagaimana cara menghitung error ya di pertemuan 4. Itu ada saya share videonya juga. Jadi error itu, kemarin kita nggak zoom ya minggu lalu? Enggak ya? Saya share video aja ya. Oke. Jadi saya ini kadang perlu diingatkan teman-teman, karena suka lupa-lupa, entah karena entahlah ya, gagal fokus kayaknya, harus minum aqua dulu. Jadi kalau kita mencari error itu, kalau di video yang saya jelaskan minggu lalu itu kan kita menghitung menggunakan metode sederhana sama metode metode rata-rata sama metode rata-rata bergerak ganda ya kalau nggak salah. Jadi kita bandingkan mana dari kedua metode tadi itu yang yang menghasilkan kesalahan terkecil. Jadi yang menghasilkan kesalahan terkecil itulah yang terbaik ya, karena pasti akan mendekati dengan apa yang kita ramalkan atau perkirakan itu akan mendekati kenyataan. Jadi tingkat kesalahan kecil makanya dia dikatakan terbaik seperti itu. Oke, sekarang kita bahas mengenai analisis korelasi. Kalau ini kita tidak mencari periode ke depan itu berapa perkiraannya, tidak, tapi kita menghitung hubungan dari kedua variabel yang akan kita proyeksikan seperti itu. Jadi misalnya kita memproyeksikan promosi sama penjualan. Jadi bagaimana hubungan antara promosi dan penjualan ini? Apakah nanti ketika promosi ini mengalami peningkatan akan diikuti dengan peningkatan penjualan? Logikanya kan seperti itu ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita menambah promosi, berarti penjualan juga meningkat gitu ya. Jadi kan semakin banyak orang yang mengenali produk kita. Atau sebaliknya, apakah kalau kita menambah promosi akan menurunkan penjualan seperti itu? Atau bahkan tidak ada hubungan sama sekali. Jadi dengan kita menambah promosi ternyata tidak berhubungan dengan peningkatan penjualan atau sebaliknya seperti itu. Jadi ini lebih ke hubungan antara dua variabel. Dan ini sepertinya udah teman-teman korelasi ini udah teman-teman pelajari ya, sepertinya di mata kuliah statistik. Nah, nanti juga ada sedikit perhitungan. Itu juga mungkin udah familiar sama teman-teman di mata kuliah statistik gitu ya. Nah, baik, di sini kita bahas dulu pengertian dan fungsi analisis korelasi. Jadi analisis korelasi ini digunakan untuk mengukur derajat hubungan linier antara satu variabel dengan variabel lain. Jadi mengetahui derajat hubungan linier. Jadi hubungan linier ini adalah hubungan yang berada dalam garis lurus ya teman-teman. Jadi bukan yang berbentuk lonceng atau berbentuk huruf U gitu ya. Jadi kalau teman-teman dapat membayangkan kurva permintaan sama penawaran, ingat nggak teman-teman kurva permintaan sama penawaran? Kalau kurva permintaan itu kan dia semakin rendah harga, semakin tinggi permintaan kan. Kalau kurva penawaran kan sebaliknya. Jadi kalau kurva permintaan penawaran itu kan bentuknya linier ya, garis lurus ya, baik itu menanjak atau menurun seperti itu. Jadi analisis korelasi juga seperti ini, dia untuk mengetahui hubungan linier, hubungan yang berbentuk garis lurus gitu ya. Jadi kalau misalnya hubungan itu berbentuk huruf U,
Kalau teman-teman bayangkan huruf U gitu ya, berarti kan ada satu titik dia itu tinggi, ada di satu titik dia rendah, atau di satu titik lagi dia tinggi. Jadi dia itu cenderung berubah-ubah, nggak konsisten gitu ya. Jadi kita juga sulit menentukan korelasi dari kedua variabel tadi. Makanya korelasi ini lebih ke hubungan yang dia itu linear ya. Jadi hubungan linear itu baik dia itu korelasinya itu positif maupun negatif. Ada yang tahu nggak kalau korelasinya positif itu maksudnya gimana teman-teman? Kalau korelasinya positif. Nah, kalau korelasi positif ini dia searah. Nah, kalau yang searah itu gimana? Ilustrasinya dari variabel promosi sama penjualan tadi. Searah, dia positif. Terjadi peningkatan pada promosi, maka akan penjualannya meningkat atau menurun teman-teman kalau hubungannya positif? Meningkat, Bu. Meningkatnya dengan siapa? Dengan visi ya. Oke, meningkat ya. Kalau misalnya, jadi kalau korelasinya positif, dia searah, berarti dia memang menuju arah yang sama. Peningkatan dalam hal promosi, maka akan diikuti dengan peningkatan pada penjualan. Nah, kalau korelasinya negatif, gimana teman-teman? Kalau dia menurun. Coba diilustrasikan Alfisari terkait promosi sama penjualan tadi. Penjualannya menurun, Bu. Suara ibu Penjualan menurun. Suara saya putus-putus. Lumayan, Bu. Lumayan putus-putus. Padahal saya di rumah loh ini ya. Bentar. Kirain cuma di kampus aja yang suara saya putus-putus. Putus-putus suara saya? Enggak, Bu. Sudah enggak, Bu. Bentar ya teman-teman ya. Bentar ya, saya izin bentar.
Baik, saya lanjutkan ya, sampai mana tadi saya lupa. Oh, yang negatif ya. Nah, kalau yang korelasinya negatif, dia berlawanan itu gimana, teman-teman? Coba diilustrasikan. Promosi sama penjualan tadi. Kalau semakin tinggi promosi, maka kalau korelasinya negatif, semakin rendah penjualan ya tadi ya. Dan sebaliknya, semakin tinggi promosi, maka akan semakin rendah penjualan. Jadi hubungannya itu tidak searah, jadi berlainan arah ya. Yang satu meningkat, yang satu turun, dan sebaliknya. Nah, tapi kalau misalnya dia tidak ada korelasi sama sekali, berarti dia tidak saling berhubungan. Jadi peningkatan pada promosi tidak akan diikuti dengan peningkatan pada penjualan, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini jadi kaitannya dengan analisis regresi. Jadi minggu depan kita masih akan membahas mengenai analisis korelasi sambungan dari materi hari ini. Jadi minggu depannya lagi, 2 minggu lagi ya, berarti kita akan bahas mengenai analisis regresi sederhana. Jadi kalau analisis regresi sederhana itu dia hanya menggunakan satu variabel X dan satu variabel Y. Kemudian setelah itu nanti kita juga bahas mengenai analisis regresi berganda, yang mana teman-teman kan dalam penelitiannya juga biasanya menggunakan analisis regresi berganda ya, menggunakan 2 atau lebih variabel X gitu, dengan satu variabel Y. Kemudian kaitannya dengan analisis regresi adalah di mana analisis korelasi biasanya digunakan untuk menggambarkan tingkat ketepatan garis regresi atau persamaan regresi dengan nilai real variable dependennya. Jadi nanti di analisis regresi kita juga akan menghitung bagaimana mencari persamaan garis regresi itu dengan cara manual. Tapi itu kita kalau menghitung manual itu kita cuma menggunakan satu variabel X sama Y-nya aja, tidak 2 atau 3 variabel X terhadap Y, karena kalau semakin banyak X-nya itu akan semakin rumit, dan teman-teman pun di skripsi juga nggak disuruh juga sih menghitung garis regresinya secara manual tuh, tidak gitu ya, karena kita menggunakan software ya. Software apa teman-teman? Excel, Bu. Excel bisa. Kalau kita mau ngolah data itu pakai apa biasanya? Data skripsi, SPSS ya. Udah pernah belajar SPSS sebelumnya? Sudah, Di apa? Aplicom ya? Aplikasi komputer itu ya? Atau di statistik? Statistik ya, masih ingat? Masih ingat? Lupa ingat? Lupa ingat. Tapi sekarang teknologi udah canggih, di YouTube di mana-mana itu udah ini ya, udah ada caranya. Kita mau apa nih? Cara melakukan analisis regresi gitu kan, nanti keluar di YouTube, di Google gitu ya. Cara mengobati masalah normalitas gitu ya. Kan kita juga bakalan melakukan pengujian asumsi klasik ya. Nah, biasanya nanti kalau misalnya ada dari pengujian itu yang terkena masalah, itu pasti udah mulai pusing gitu ya. Gimana cara mengobatinya supaya dia terhindar dari masalah gitu. Nanti teman-teman akan melewatinya gitu ya. Oke, kemudian jika nilai yang diperoleh berdasarkan persamaan regresi memiliki korelasi yang kuat dengan nilai real variable dependennya, maka dikatakan bahwa garis regresi tersebut memiliki tingkat ketepatan atau goodness of fit yang tinggi. Kemudian analisis korelasi ini terdiri dari beberapa jenis yang penggunaannya harus tepat ya, disesuaikan dengan data yang akan digunakan. Kita udah bahas juga mengenai data. Nah, ini tadi ya pertanyaan saya ke kelompok 3. Jadi kalau data berdasarkan skala pengukurannya itu ada data interval, rasio gitu ya, nominal, ordinal gitu ya. Mungkin nanti bisa teman-teman kelompok 3 bantu jelaskan ya pengertian dari data interval itu apa, rasio apa gitu. Jadi kalau untuk kalau datanya itu dia pengukurannya interval atau rasio itu, maka digunakan analisis korelasi product moment atau Pearson.
Kemudian kalau dia datanya itu ordinal, bentuk ordinal, maka digunakan korelasi rank Spearman atau Kendall Tau. Ini juga sama. Nah, ini contoh gambarnya teman-teman, diagramnya kalau kita lihat. Ini yang korelasi negatif ya. Kalau korelasi negatif ini berarti tadi hubungannya berlawanan arah. Semakin tinggi nilai variabel X, maka akan semakin rendah nilai variabel Y, gitu ya. Misalnya di sini kita lihat ya, ini kan dari titik-titiknya ini menunjukkan pola tertentu ya. Kalau kita lihat dari sini, berarti kan polanya cenderung menurun gitu teman-teman ya. Misalnya nih, Y-nya 25, kita anggap yang ini Y 25, sedangkan X-nya cuma 2 gitu ya. Kemudian Y-nya turun menjadi 20 misalnya di sini. Ternyata X-nya meningkat jadi 4 gitu. Jadi Y-nya turun, X-nya malah semakin besar. Inilah contoh dari hubungan yang negatif tadi. Atau sebaliknya, semakin rendah nanti Y, semakin besar X-nya. Jadi dia hubungannya tidak searah ya. Berlawanan arah. Jadi dia cenderung menurun seperti ini kalau kita lihat bentuk diagramnya. Nah, kemudian ini kalau yang korelasinya mendekati 0 gitu ya. Kalau korelasi mendekati 0 berarti kan dia tidak punya hubungan sama sekali antara kedua variabel tadi atau hubungannya lemah gitu ya. Jadi perubahan pada variabel X ini tidak akan diikuti dengan perubahan pada variabel Y. Ya, kayak contoh tadi kan perubahan pada promosi tidak akan diikuti dengan perubahan pada penjualan. Dan kalau kita lihat di sini, ini titik-titiknya ini cenderung apa ya, nggak membentuk suatu pola tertentu kan ya teman-teman ya. Dia cenderung acak terus random gitu titiknya di mana. Jadi tidak terlihat hubungan dari kedua variabel ini gitu ya. Misalnya nih, yang saat X-nya 10 misalnya, Y-nya ini berapa ya? Y-nya 4 misalnya kayak gitu kan, dia random sekali. Misalnya saat X10 juga di sini Y-nya 8 kayak gitu. Tidak menunjukkan suatu pola tertentu. Ntar saya ngecas ya. Oke, ini yang korelasinya mendekati 0. Kemudian ini yang korelasi positif, berarti kalau positif ini tadi dia searah ya teman-teman ya. Peningkatan variabel X akan diikuti dengan peningkatan pada variabel Y ya. Nah, kalau kita lihat di sini titik-titiknya juga cenderung menunjukkan pola peningkatan gitu ya. Misalnya X-nya 5, Y-nya 5 misalnya nih ya. Misalnya X-nya ini 10, Y-nya 11 misalnya. Jadi sama-sama meningkat kedua variabel ini gitu. Nah, ini ada penjelasannya juga. Nah, ini masuk ke korelasi produk momen atau Pearson. Jadi korelasi produk momen digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel jika data yang digunakan memiliki skala interval atau rasio. Kelompok 3 udah dapat jawabannya kelompok 3? Interval, data interval itu bagaimana? Data rasio itu bagaimana? Ini kelompok 3. Sudah, Bu. Udah ya, oke, bisa dijelaskan dulu sebelum kita masuk ke sini. Siapa yang mau menjawab? Teman-teman hidupin kameranya dulu dong, saya mau saya screenshot ya, biar saya tahu teman-temannya yang mana wajahnya. Kalau di kampus tuh nggak kelihatan karena jaringannya tuh agak jelek. Kalau teman-teman hidupin kamera pun kadang di tempat saya tuh tampilannya nggak hidupin kamera gitu. Bu,
Mohon maaf Bu, saya lagi di tempat rumah kawan saya lagi meninggal Bu. Mohon maaf ya Bu. Iya. Yang lain saya tunggu. Biar kita saling kenal gitu ya. Nanti ketemu saya di kampus nggak tahu saya yang mana gitu. Ini mumpung saya juga buka masker nih ya. Biasanya saya pakai masker di kampus. Nah. Bentar ya, tahan ya teman-teman ya. Saya mau share di grup kita. Udah semua? Afri Muhammad. Oke, Dini Hari Sapnur. Nah, gini kan saya bisa lihat nih mana orangnya ya. Nah, Emilda, terus Rian, Nur Intan, Alfi Sahari, Devika, Kartika, Rahmat Hendrisa, Maya, Cynthia, Trimedina, Andre Anggara, Diki Prayugi, Reza Cynthia, Fatmawati, Tasya Zafira, Visi Sonia, Dini Hari Sapnur, masih di sini? Winda Ayu, Afri Muhammad. Oh, Afri yang sama wawancara sama saya kemarin? Iya, Bu. Oh iya. Kalau gini kan saya bisa tahu siapa yang wawancara sama saya kemarin gitu. Busmawati, Anissa, Lila. Udah senang kan Afri? Afri jangan mengomongin Afri. Iya, Bu. Ya, udah ngumpulin tugas Afri? Sudah, Bu. Udah, alhamdulillah ya. Oke. Udah? Nanti ada yang malah nggak tahu. Kemarin saya ada wawancara dari kelas lain. Kamu ngambil TPB sama saya? Saya ingat dia lupa siapa dosennya. Aduh, saya bilang. Udah ya, saya foto ya. Ya. Fatmawati pakai mukena ya Fatmawati. Oke. Belum mandi ya Fatma ya? Pasti belum mandi rata-ratanya. Ya, saya foto ya. Baik, 1, 2, 3. Buka bantalnya ya, kita ajarin. Baca lagi ya. 1, 2, 3. Ini saya kirim. Oke, sudah ya. Oke. Salam kenal ya teman-teman. Apa? Udah saya kirim. Salam kenal ya teman-teman semuanya ya. Setelah pertemuan kelima, kita bisa foto-foto gitu kan. Oke, kita lanjut ya. Nanti ada kelas lagi setelah ini. Ada, Bu. Ada, Bu. Mata kuliah apa? Tematik. Oh, bisnis. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Kita ada foto-foto. Oke, bisa saling kenal ya. Nah, kita langsung aja ke contoh ya. Contoh. Nah, ini ada rumusnya persamaan untuk mencari korelasi produk momen atau Pearson. Tadi udah disinggung juga sama kelompok 3. Nah, ini ada rumusnya. Nah, kalau lihat rumusnya ini pasti teman-teman udah mulai males duluan, tapi jangan males ya. Kita seperti biasa, kita cari menggunakan Excel biar lebih gampang. Nanti barulah kita masukkan ke rumus-rumus ini gitu ya. Dimana keterangannya di sini RXY ini adalah koefisien korelasi produk momen. N ini jumlah pengamatan, kemudian sigma X-nya jumlah dari pengamatan nilai X, sigma Y-nya jumlah dari pengamatan nilai Y gitu ya. Nah, kemudian RXY ini merupakan ini koefisien korelasi yang nilainya itu senantiasa berkisar antara -1 sampai dengan 1 ya. Jadi kalau dia -1 berarti dia itu korelasinya negatif yang kuat ya. Atau mendekati itu dia ya, mendekati -1 berarti korelasinya negatif kuat. Tapi kalau dia 0 berarti tidak ada hubungan. Kemudian kalau dia sampai dengan 1 ya +1, mendekati +1 berarti korelasinya itu semakin kuat gitu ya, kuat positif. Nah, ini contohnya, ini tabel kategori tadi ya, udah juga dijelaskan sama teman-teman kelompok 3. Jadi, kalau lemah itu, sangat lemah itu dia 0 sampai 0,29. Kemudian,
korelasi lemah itu 0,3 sampai dengan 0,49, kemudian korelasi cukup itu 0,5 sampai 0,69, kemudian korelasi kuat itu 0,7 sampai 0,79, dan korelasi yang sangat kuat itu 0,8 sampai dengan 1 gitu ya. Nah, ini contoh soalnya. Misalnya Mr. Pearson ingin mengetahui derajat hubungan antara pendapatan karyawan dengan besarnya tabungan. Jadi di sini variabelnya adalah pendapatan dengan tabungan. Kalau kita logikakan, biasanya kan semakin tinggi pendapatan, maka akan semakin tinggi juga tabungan, ya. Atau mungkin semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi juga pengeluaran gitu ya. Benar nggak? Jadi kebutuhan itu semakin banyak, ada aja yang pengen dibeli gitu rasanya ya, karena mentang-mentang uangnya udah banyak gitu ya. Kalau kita logikakan kan, semakin tinggi pendapatan akan semakin tinggi tabungan gitu ya. Tapi jangan sampai nanti besar pasak daripada tiang ya teman-teman ya. Jadi untuk keperluan tersebut, ia mengambil sampel sebanyak 12 orang karyawan. Jadi berdasarkan hasil survei tersebut diperolehlah data sebagai berikut ya. Ini data pendapatan tabungannya gitu ya. Jadi perumusan masalahnya adalah apakah terdapat korelasi positif antara jumlah pendapatan dengan jumlah tabungan. Ini ada hipotesisnya H0 tidak terdapat korelasi positif antara jumlah pendapatan dengan jumlah tabungan. HA-nya terdapat korelasi positif antara jumlah pendapatan dengan jumlah tabungan. Nah, ini ada tabelnya ya, perhitungannya. Jadi yang kalau dari kalau cuman soalnya aja itu adalah dari kolom nomor, sampel, Y dan X. Jadi setelah itu yang X kuadrat, Y kuadrat, dan X, Y ini kita cari ya teman-teman. Ini saya share Excel-nya. Nah, ini teman-teman. Jadi untuk yang ini udah diketahui dari soal. Ini yang kita cari gitu ya. Jadi sampelnya ini tadi karyawannya ada 12, ada Suli, Prio, dan lain sebagainya. Ini Y-nya juga udah diketahui, 2, 4 gitu ya. X juga udah diketahui gitu ya. Kita mencari X kuadrat. Nah, kalau kita mencari X kuadrat ini dari mana angkanya teman-teman? Ada yang tahu? Itu Bu dari yang nilai X kali X. Dari mana? Dari nilai X dikali X. X yang ini? Iya Bu. Hanya nih ya. Oke, dari nilai X yang ini dipangkatkan 2 gitu ya. Jadi 10 pangkat 2 sama dengan 100 gitu ya. 20 pangkat 2, 400 gitu teman-teman ya. 50 pangkat 2, 2500 seperti itu ya. Masih sederhana dan mungkin ini udah familiar teman-teman di ini ya, di mana? Di statistik ya. Ya, ini pangkat 2. Ya, dan seterusnya sampai ke bawah. Kemudian kita mencari Y kuadratnya dari mana nih teman-teman? Dia pangkat 2 yang ini ya. Rian. Yang ini pangkatkan 2, berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 pangkat 2 sama dengan 16 ya, dan seterusnya gitu. Coba di sini misalnya yang ini ya, 5 pangkat 2. 25 yang ini ya, dan seterusnya. Kita tarik aja gitu ya. Kemudian XY, cara mencari XY 2 kali 10 X kali dengan Y Bu. Y dikali X. Y yang ini dikali X ya, X yang ini dikali Y sama aja sih ya. Jadi 2 kali 10, 20, 4 kali 2, 80 gitu ya. Nah, ya, tinggal kita kali-kali aja gitu. Sampai sini masih gampang lah ya. Nah, kemudian ini ada jumlahnya. Jumlahnya berarti kita jumlahkan aja semuanya ya, dari kolomnya ini dari atas sampai ke bawah kita jumlahkan. Kalau pakai Excel kan gampang ya, tinggal kita zoom aja, tarik terus dapat hasilnya. Mungkin kalau teman-teman lagi gabut bisa sih dicari satu-satu, 2 tambah 4 tambah 5 gitu kan, boleh, nggak masalah ya. Mungkin mau ngetes seberapa akurat Excel ini gitu kan. Bener nggak sih jawabannya segini, boleh ditambahkan satu-satu gitu ya. 100 sama 400 tambah segini gitu ya. Diperoleh jumlahnya sekian gitu ya. Udah kita peroleh, barulah kita masukkan ke persamaan tadi. Ini ada ringkasannya juga ya. N-nya 12 jumlah data, sigma X-nya 741 yang ini.
sigma Y-nya yang ini 88 ya jumlah Y-nya. Sigma X kuadrat itu yang ini. Sigma Y kuadrat itu yang ini, terus sigma X-nya yang ini gitu. Nah, itu kita masukkan ke persamaan. Berarti N-nya tadi 12. Sigma X-nya. Saya mendengar suara saya, ada yang hidup mikrofon ya. Oke, udah. Jadi tinggal kita masukkan saja ke persamaan tadi ya teman-teman ya. Sigma X-nya berapa tadi adalah 16144. Dikurangin dengan sigma X-nya berapa gitu, sigma X 741 ya, dan seterusnya. Dapatlah hasilnya sebesar 0,976. Nah, 0,976 ini kalau dari tabel tadi termasuk kemana tuh dia teman-teman ini? 0,976. Korelasi sangat kuat, Bu. Korelasi sangat kuat dengan siapa? Divika ya? Iya, Bu. Divika. Korelasi sangat kuat ya. Berarti dia korelasinya positif sangat kuat ya. Karena kan ini dia nilainya positif nih, nggak ada minus-minusnya ya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya, koefisien korelasi sebesar 0,976 menunjukkan bahwa keeratan hubungan antara jumlah pendapatan dengan jumlah tabungan adalah sebesar 0,976 atau 97,6%. Korelasi antara jumlah pendapatan dengan jumlah tabungan bernilai positif, yang berarti menunjukkan hubungannya searah. Jadi semakin tinggi pendapatan, maka akan diikuti dengan peningkatan pada tabungan dari karyawannya tadi. Dan sebaliknya, kalau pendapatannya turun, maka juga akan terjadi penurunan pada jumlah tabungan gitu ya. Nah, tadi itu kita sudah menghitung nilai koefisien korelasinya. Sekarang kita ini mau menguji koefisien korelasinya secara statistik, dia tuh signifikan atau tidak gitu ya. Nah, dengan cara yang pertama, saya mau bentar ya, saya buka tabel. Nah, cara pertama kita membandingkan R hitung dengan R tabel. R hitung adalah nilai koefisien korelasi yang kita cari tadi yang ini. R hitung. Kalau R tabel ini kita peroleh dari tabel R ya. Di sini ada tabel R. Kita bahas dulu yang ini. Kesimpulannya ini, berdasarkan hasil perhitungan diperoleh koefisien korelasi produk momen sebesar 0,976 yang tadi perhitungan kita tadi. Sedangkan nilai R tabel dengan DF buka kurung alfa N dikurang 2, itu alfa ini merupakan tingkat signifikansi atau tingkat toleransi kita ya. Tingkat signifikansi ini biasanya itu 0,1, 0,05 atau 0,01 ya. Sama kayak di uji hipotesis nanti teman-teman di regresi itu biasanya itu tingkat signifikansinya itu adalah 0,05. Jadi hipotesisnya itu diterima kalau dia lebih kecil dari 0,05 gitu ya. Kemudian di sini N dikurang 2, N kurang 2. N ini jumlah data tadi adalah 12, jadi 12 dikurang 2 sama dengan 10 gitu ya. Atau ini angkanya, jadi alfanya 0,05, 10 ya, dari 12 kurang 2, 10. Diperoleh nilai R tabel sebesar 0,632. Nanti kita lihat teman-teman ya. Jadi karena nilai R hitung yang 0,976 ini lebih besar dari nilai R tabelnya adalah 0,632, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi antara jumlah pendapatan dengan jumlah tabungan. Jadi memang terdapat korelasi yang signifikan antara jumlah pendapatan dengan jumlah tabungan. Nah, sekarang kita lihat di tabel R-nya. Tadi kan dia itu DF-nya ini adalah alfa, N kurang 2, 0,05, 10 ya. Ini tabel R. Udah saya share juga di Sikuli teman-teman ya. Ini nilai R produk momen. Nah, ini ada taraf signifikannya. Tadi alfanya adalah 0,05 ya. Kalau dikalikan 100 jadinya 5%. Ini ada N, jumlah datanya berapa. Pernah melihat tabel seperti ini sebelumnya teman-teman?
Udah pernah lihat tabel kayak gini sebelumnya? Yang mirip-mirip kayak gini? Udah pernah belum? Pernah, Bu. Nah, di manajemen keuangan mungkin ya? Iya, Atau Bu. di tentang riset gitu mungkin ya, yang mencari tingkat bunga biasanya. Nah, ini ada N jumlah datanya. Nah, jumlah datanya tadi adalah berapa teman-teman? 10. Oh ya, taraf signifikansinya 0,05. 0,05 atau 5% ya. Nah, jadi kita lihat ini N-nya tadi adalah 10, di sini 10. N-nya 10, taraf signifikansinya tadi 5%. Berarti dia di sini letaknya. Aduh, salah. Bentar. No, dia hang. Not responding. Ini 10 ya, N-nya 10, taraf signifikansinya 5%. Kita lihat aja ke bawah, berarti di sini dia. Pada taraf signifikansi 5% dan N-nya 10, berarti dia di sini 0,632. Nih, 0,632 teman-teman. Gitu cara melihat di R tabelnya gitu ya. Signifikansinya berapa 5%, kemudian N-nya berapa 10 gitu ya. Langsung kita lihat aja di sini mana dia, berarti 0,632. Gitu ya. Bisa diikuti teman-teman? Tahu. Ya. Jadi kalau misalnya bisa ya. Misalnya kalau misalnya dia bilang taraf signifikansinya 10, terus N-nya 7 gitu. Yang mana tuh angkanya teman-teman? 0,874, Bu. 0,874. Dengan siapa ini? Devika? Maya? Iya, Bu. Devika ya? Devika, Bu. Devika. Devika ya. Oke, gitu ya. Kemudian kita sehingga kesimpulannya kalau R hitung kita tadi lebih besar dari R tabel, maka dia terdapat korelasi gitu. Nah, kemudian cara yang kedua itu kita membandingkan T hitung dengan T tabel. Nah, kalau T tabel berarti kita lihat dari tabel T ya, nggak tabel R lagi. Tadi kan kita tuh dapat nilai R-nya 0,976, tapi untuk mendapatkan T hitung kita harus cari dulu menggunakan rumus yang ini gitu ya. Kita transformasikan dulu menggunakan rumus yang ini, jadi T sama dengan R akar N kurang 2 dibagi akar 1 dikurang R kuadrat, di mana R-nya tadi adalah 0,976, akar N-nya jumlah data 12 dikurang 2, dibagi akar 1 dikurang R-nya 0,976 pangkatkan 2. Jadi dapatlah hasilnya T-nya itu 14,173. Ini T hitungnya. Kemudian kita bandingkan dengan T tabel. Kesimpulannya sama, kalau misalnya T hitung lebih besar dari T tabel kayak tadi, maka dia disimpulkan terdapat hubungan atau korelasi antara pendapatan dengan tabungan ya, korelasi yang signifikan positif gitu. Nah, jadi berdasarkan hasil perhitungan ini diperoleh T tabelnya sebesar 14,173. Sedangkan nilai T hitung ya, ini T hitung dengan DF-nya sama, alfa N kurang 2, 0,05, terus 10, diperoleh nilai T tabel sebesar, oh ini T hitung, nih saya salah, nih T hitung, ini T tabel ya. T tabel sebesar 2,228. Jadi karena nilai T hitung yang ini, 14,174 lebih besar dari 2,228, maka dapat disimpulkan terdapat korelasi antara jumlah pendapatan dengan jumlah tabungan. Kita lihat T tabelnya. Tadi dia 10. Ya. DF-nya tadi adalah alfanya 0,05. Jadi 2,228. Sama seperti tadi cara melihatnya, teman-teman. Kalau misalnya alfanya 0,05, kemudian N-nya 6, berapa ini ya teman-teman angkanya? 2446, Bu. Dengan siapa ini? Devika? Reza. Hah? Reza, Bu. Oh, Reza Cynthia, oke. Tertutup. Sampai sini paham teman-teman? Lihat tabelnya? Paham, Bu.
Oke. Satu lagi saya coba ya, misalnya di 0,01 nih di sini. Kemudian jumlah n-nya adalah 12 misalnya. Bisa nggak teman-teman lihat ini? Semoga nggak ini ya, semoga nggak. 30545 Bu. Ini ya, 30545 koma, ini koma ya teman-teman ya. 3,0545. Oke. Oke, sekian. Ada yang mau ditanyain teman-teman? Enggak, Bu. Kalau ditanyain kayak gitu pasti cepet ya, enggak Bu gitu ya. Atau mau bertanya ke kelompok 3 gitu, masih ada yang penasaran mungkin? Tidak ada lagi, udah paham? Cara melihat tabel, cara menghitung analisis korelasi tadi. Sederhana ya, nanti kalau UTS-nya kayak gitu berarti udah di luar kepala semua teman-teman ya. Insya Allah, Bu. Lihat Jangan tabelnya sampai nggak mungkin Bu. Apa? Lihat tabelnya nggak mungkin Bu. Lihat tabelnya nggak paham. Bukan nggak hafal Bu. Oh, kalau tabel tuh nggak boleh hafal, boleh dilihat, nggak apa-apa. Nggak mungkin kita ngapal tabel sebanyak itu kan ya, nanti malah balik-balik. Kalau tabel bebas bisa dilihat gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Nggak ada? Atau kita ujiannya besok di kelas aja gitu, online apa offline? Pasti jangan Bu, pasti gitu ya. Kalau offline agak gampang jadinya, Bu. Oh, gampang, kenapa? Takut deg-degan. Kan seru juga ya ujiannya langsung offline gitu kan. Terus soalnya pakai kode ABAB gitu kan. Enggak lah ya. Pusing juga ngoreksinya banyak soalnya. Oke. Kalau tidak ada lagi yang mau teman-teman tanyakan, kita akhiri perkuliahan kita pada pagi hari ini.